Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Pembelajaran 5 dan 6. Perhatikan ya video penjelasan kali ini. Dayu dan teman-teman bermain di halaman rumah. Kebersihan lingkungan harus diperhatikan sebelum bermain. Nah, mari anak-anak kita amati teks percakapan berikut ini. Nah, teman-teman, sebelum bermain mari kita bersihkan dulu tempat ini. Kemudian ada yang menjawab, setuju, daun-daun ini harus kita bersihkan. Sampah dedaunan harus dikumpulkan karena bisa diolah menjadi pupuk kompos. Kemudian ada yang menjawab, setuju. Nah, setelah membaca teks percakapan tadi, mari kita coba untuk menjawab pertanyaan berikut ini sesuai dengan percakapan yang sudah Ibu bacakan tadi. Nah, yang pertama, apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Apakah anak-anak kira-kira isi percakapan tersebut? Ya, isi percakapan Dayu dan teman-teman adalah mereka akan membersihkan tempat bermain terlebih dahulu sebelum memulai permainan. Nah, selanjutnya, kegiatan apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman sebelum bermain? Kegiatan apa anak-anak? Nah, benar, kegiatan yang dilakukan adalah membersihkan tempat bermain dengan mengumpulkan daun-daun yang berserakan. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3, mengapa kegiatan itu harus dilakukan? Kira-kira mengapa anak-anak mereka harus melakukan kegiatan tersebut? Benar, karena kegiatan itu dilakukan supaya tempat bermain menjadi bersih dan nyaman. Selanjutnya, mari temukan kata pada tabel sesuai dengan maknanya sebagai berikut. Nah, mari kita coba menemukan kata dalam tabel berikut serta maknanya. Yang pertama, pupuk campuran dari daun dan kotoran hewan yang telah membusuk. Apakah kira-kira anak-anak? Benar, kompos. Selanjutnya yang nomor 2, bagian tumbuhan yang indah berwarna cerah. Apakah itu anak-anak? Benar, bunga. Selanjutnya nomor 3, bagian tumbuhan yang berhelai-helai dan melekat pada ranting. Apakah itu? Daun. Nah, benar. Kemudian sekarang mari kita baca teks berikut dengan nyaring. Kesehatan dan keselamatan ketika bermain perlu diperhatikan. Kebersihan lingkungan wajib diperhatikan sebelum bermain. Jika ada sampah dan kotoran hewan harus dibersihkan terlebih dahulu. Kotoran hewan jika terinjak dapat membuat kaki gatal. Kaki yang gatal akan membuat kegiatan terganggu. Nah, itulah teks bacaan tentang kesehatan dan keselamatan ketika bermain itu perlu diperhatikan. Nah, ini lanjutannya. Keselamatan dalam bermain juga harus diperhatikan. Jika ada benda tumpul atau benda tajam harus disingkirkan. Misalnya saja duri atau potongan kayu yang tajam. Duri dan potongan kayu yang tajam dapat melukai kaki. Kegiatan bermain pun akan terganggu. Oleh sebab itu, kesehatan dan keselamatan bermain harus selalu diperhatikan. Nah, baru saja Ibu sudah membacakan teks tentang kesehatan, menjaga kesehatan saat bermain. Kemudian kita lihat gambar berikut. Amatilah dan temukan informasi apa yang dapat anak-anak peroleh dari isi gambar tersebut anak-anak. Kira-kira apakah? Benar, informasi dari gambar adalah Dayu dan teman-temannya bekerja sama membersihkan tempat bermain.
pintar semuanya. Kemudian mari selanjutnya kita coba untuk menuliskan hasil pengamatan tentang cara menjaga kesehatan lingkungan sebelum bermain dari gambar yang sudah Ibu sajikan tadi. Nah, misalnya seperti ini, cara menjaga kebersihan lingkungan sebelum bermain. Ibu tuliskan hasil pengamatannya seperti ini. Sebelum bermain, terlebih dahulu kita harus membersihkan tempatnya. Daun-daun yang berserakan harus dikumpulkan. Ranting pohon dan juga batu kerikil harus disingkirkan karena dapat melukai kaki. Jika tempat bermain bersih, maka permainan dapat dilakukan dengan aman dan nyaman. Nah, itu contoh cara membuat hasil pengamatan dari sebuah gambar anak-anak. Selanjutnya, ayo kita berdiskusi. Nah, permainan mengoper bola secara beruntun itu membutuhkan kerjasama yang baik anak-anak. Nah, kerjasama yang baik merupakan wujud dari persatuan. Nah, anak-anak, tahukah kalian sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan yang baik ketika bermain? Nah, kita dapat menuliskannya di sini. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain, yang pertama, menjaga kekompakan tim. Lalu, apalagi kira-kira anak-anak? Saling mendukung. Kemudian, tidak ingin menang sendiri. Lalu, mau bekerja sama. Tidak mengejek kesalahan teman. Dan yang terakhir, mengikuti aturan permainan. Nah, itu sikap-sikap yang harus kita miliki. Sekarang anak-anak harus coba untuk membiasakan sikap tersebut ketika bermain bersama teman-teman anak-anak. Nah, selanjutnya Udin, Edo, dan Beni bermain kelereng di halaman rumah. Dayu, Lani, Siti, dan Mei juga bermain lompat tali di sana. Walaupun berbeda agama, mereka bermain dengan rukun. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Nah, sekarang mari kita mengamati gambar berikut ini anak-anak. Nah, dari gambar tersebut, informasi apa yang dapat kamu peroleh dari gambar dan sikap apa yang ditunjukkan Dayu dan teman-teman? Nah, informasi dari gambar adalah Dayu dan teman-teman sedang bermain bersama. Mereka bermain di halaman rumah yang sangat bersih. Mereka bermain dengan rukun. Nah, mereka saling rukun anak-anak meskipun berbeda agama, tetapi mereka tetap rukun. Kemudian, sikap yang ditunjukkan adalah sikap persatuan dalam kebersamaan. Nah, sikap Dayu dan teman-teman ini adalah sikap persatuan dalam kebersamaan. Selanjutnya, mari kita berdiskusi. Dayu dan teman-teman menunjukkan kebersamaan dalam bermain. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Apa manfaat persatuan ketika bermain? Apa pula akibat yang diperoleh jika tidak bersatu ketika bermain? Nah, kira-kira apa anak-anak? Manfaat persatuan ketika bermain dan akibatnya jika tidak bersatu. Nah, mari kita lihat persatuan dalam bermain. Manfaat yang pertama, permainan menjadi menyenangkan. Yang kedua, persahabatan menjadi erat. Yang ketiga, tidak terjadi pertengkaran. Selanjutnya, membuat kita disukai teman. Lalu, apalagi dapat menumbuhkan kekompakan. Kemudian, apa akibatnya jika tidak memiliki sikap bersatu dengan teman-teman? Permainan menjadi tidak menyenangkan. Selanjutnya, akan terjadi pertengkaran. Kemudian, akan menyakiti hati teman. Lalu, membuat kita dijauhi teman. Dan yang terakhir, tidak akan tercipta kekompakan.
Selanjutnya, ayo mengamati. Bermain kelereng dan bermain tali dapat membuat tangan kotor. Tangan harus dicuci setelah bermain. Nah, teman-teman, mari kita mendengarkan ibu guru membacakan teks berikut ini. Nak, setelah bermain nanti harus cuci tangan ya. Di depan itu ada keran air. Di sana ada juga sabun dan spons. Lalu anak-anak pun menjawab, "Iya ayah, kami akan mencuci tangan dengan bersih." Nah, selanjutnya setelah teks percakapan tadi, mari kita baca teks berikut dengan nyaring. Kesehatan badan perlu dijaga. Menjaga kesehatan badan itu penting. Hal itu dilakukan agar terhindar dari penyakit. Penyakit akan mudah datang apabila kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan akan terganggu. Nafsu makan pun akan berkurang. Kemudian, banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan badan. Kita harus mandi secara teratur. Kita dapat menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Selain itu, kita harus mencuci tangan sebelum makan, mencuci tangan, mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Dengan demikian, badan akan menjadi bersih dan sehat. Nah, itulah teks yang sudah Ibu bacakan. Lalu informasi apa yang anak-anak peroleh dari isi teks itu anak-anak? Informasi dari teks di atas adalah tentang pentingnya menjaga kesehatan badan dan cara menjaga kesehatan badan. Nah, kita sudah sering membuat laporan sederhana tentang cerita. Nah, anak-anak bisa mencobanya. Nah, selanjutnya kita amati gambar berikut ini dengan teliti anak-anak. Nah, informasi apa sajakah yang dapat anak-anak peroleh dari kegiatan seperti gambar tersebut? Kita bisa menuliskan hasil pengamatan terhadap gambar itu pada kolom berikut ini. Cara menjaga kesehatan badan. Misalnya seperti ini. Kesehatan badan harus selalu dijaga. Mencuci tangan harus selalu dilakukan sebelum dan sesudah makan ataupun setelah selesai bermain. Kebersihan gigi juga harus dijaga dengan cara menggosoknya setiap hari secara teratur. Selain itu, kebersihan badan harus dijaga dengan cara mandi setiap hari secara teratur. Nah, itu contoh laporan sederhana yang Ibu buat. Anak-anak bisa membuatnya seperti yang anak-anak inginkan sesuai gambar. Kemudian selanjutnya, mari kita amati gambar berikut ini, gambar sabun dan spons. Nah, gambar sabun dan spons berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Nah, tahukah anak-anak bentuk bangun-bangun ruang yang lain selain balok? Ya, terdapat banyak sekali anak-anak bangun ruang. Nah, ini misalnya. Bangun ini berbentuk prisma. Ini namanya prisma anak-anak. Nah, kalau ini namanya limas. Nah, anak-anak masih ingatkah tentang rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang? Masih ingatkah? Ya, mari kita berlatih menghitung banyak rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang berikut ini. Nah, nomor 1. Prisma segitiga. Banyak rusuk berapa? 9. Banyak sisi berapa anak-anak? 5. Dan banyak titik sudut 6. Nah, selanjutnya bangun ruang prisma segi 5. Banyak rusuk 15. Banyak sisi 7. Dan banyak titik sudut 10. Selanjutnya nomor 3. Bangun ruang 5 segi 4. Banyak rusuk 8. Banyak sisi 5. Dan banyak titik sudut
5. Nah, itulah anak-anak materi pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Untuk tugas kita kali ini yaitu memahami cara menentukan banyaknya rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.